Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Hukum. Kita menganjak pertemuan ke-12 ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas dua mazhab dalam filsafat hukum, yaitu mazhab hukum kodrat atau sering disebut sebagai hukum alam ya, atau natural law, dan satu lagi adalah mazhab sejarah. Tetapi sebelum saudara mempelajari dua mazhab tersebut, ya, berangkat dari pertemuan sebelumnya, saya lihat ada beberapa bekal yang terlupakan. Ya. Dalam hal ini adalah kemampuan saudara dalam melakukan penalaran atau argumentasi yang cukup lemah, sehingga akan menjadi sebuah kesulitan ya ketika melakukan penarikan kesimpulan atau pemahaman terhadap beberapa mazhab-mazhab dalam filsafat hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penalaran atau sering disebut sebagai argumentasi. Dalam hal ini seorang sarjana hukum itu wajib memahami penalaran untuk mendukung kemampuan mereka sebagai seorang yuris atau seorang sarjana hukum. Dalam hal ini penalaran digunakan untuk mencari sebuah kesimpulan ya atau hasil akhir dari sebuah penalaran. Meskipun penalaran itu penting ya, pada dasarnya penalaran adalah sebuah kebenaran formil ya, sebagaimana hukum acara, tetapi hal ini sangat membantu kita sebagai seorang yuris untuk menemukan kebenaran material ya. Dalam mata kuliah sebelumnya, saudara pasti akan memahami bahwa kebenaran dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu kebenaran material dan kebenaran formil, di mana kebenaran material adalah kebenaran yang sesungguhnya, adapun kebenaran material itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan kebenaran material. Kedua-duanya tidak mungkin kita pisahkan satu persatu, tidak mungkin kedua-duanya tidak kita kuasai, harus semuanya dikuasai ya. Misalnya saudara adalah seorang ahli pidana, saudara memahami bahwa pencurian itu adalah sebuah tindak pidana. Tetapi bagaimana caranya membuktikan bahwa seorang itu telah melakukan pencurian? Hal ini tentu saja membutuhkan yang namanya kebenaran formil untuk membuktikan bahwa seseorang itu melakukan pencurian, atau yang sering kita sebut sebagai hukum acaranya. Ya. Saya lihat dalam beberapa diskusi di kelas ya, penalaran yang digunakan seringkali melompat, sehingga ini menjadi satu masalah ya yang harus kita selesaikan dulu sebelum kita belajar tentang filsafat. Karena filsafat itu adalah sesuatu yang sangat argumentatif ya. Bukan sesuatu kebenaran yang dogmatik, tetapi sesuatu yang sebenarnya sangat bisa didiskusikan. Seperti yang saya bahas pada sebelumnya, bahwa kebenaran-kebenaran filsafat itu adalah kebenaran-kebenaran yang sangat bisa diperdebatkan. Ya. Dan saudara sangat terbuka sekali untuk memperdebatkan hal tersebut. Ya, jadi jika saudara hanya berhenti pada satu kesimpulan dalam sebuah filsafat itu menjadi sebuah kemunduran. Ya. Nah, filsafat itu terus mencari dan seterusnya. Baik, ini adalah pengertian dari penalaran atau argumentasi. Selanjutnya ada beberapa istilah-istilah yang sifatnya penting untuk kita pelajari. Ya, yang pertama kita pelajari adalah premis. Premis ini adalah sesuatu yang dianggap benar untuk dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan. Ya. Jadi premis itu adalah sebuah aksioma ya, atau pernyataan. Ya, dalam pernyataan itu adalah dianggap benar. Kemudian yang kedua ada premis mayor. Di sini saya bagi premis menjadi dua, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor itu adalah keterangan ya, dalam hal ini dianggap benar, yang berupa pernyataan umum, ya, pernyataan yang sifatnya umum dan garis besar. Tetapi premis mayor ini mengikat konteks. Konteksnya dalam hal ini adalah premis minor. Sebagai contoh pernyataan-pernyataan yang sifatnya adalah premis mayor. Misalnya, seluruh mahasiswa UMK memakai seragam berwarna biru. Mahasiswa UMK ini adalah keterangan yang sifatnya itu umum. Ya. Umum dalam hal ini adalah tidak menyebutkan satu subjek pun. Ya. Ini berbeda misalnya Anda menyebut sebuah nama.
ya, yang merupakan bagian dari mahasiswa UMK itu sudah bukan bagian dari premis mayor. Contoh yang kedua adalah seluruh masyarakat Kudus memakai masker. Pernyataan ini adalah pernyataan premis mayor. Kita tidak perlu membuktikan bahwa pernyataan ini benar atau tidak. Ya, kita hanya melihat bahwa pernyataan ini berdiri sendiri, gitu ya. Jadi dianggap saja ini adalah benar. Ya. Yang kedua adalah premis minor. Sebaliknya dari premis mayor, premis minor itu adalah keterangan yang berupa pernyataan khusus dan tidak mengikat terhadap konteks. Ya. Dalam hal ini contohnya adalah Indri memakai seragam warna biru. Ya, ini adalah premis minor. Premis minor yang lain contohnya adalah misalnya Indra ya adalah masyarakat Kudus. Gitu. Nah, contoh-contoh ini sebenarnya saya gunakan untuk kita menarik sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulan adalah hasil dari penalaran. Ya. Jadi antara premis mayor dan premis minor dicari penalarannya seperti apa, dicari kesimpulannya seperti apa. Oke. Semoga saudara bisa memahami beberapa istilah-istilah yang sudah diterangkan dan bisa membaca ulang melalui referensi-referensi yang lain. Baik, bentuk penalaran yang paling umum itu adalah penalaran secara deduktif dan induktif. Sebenarnya ada satu penalaran lagi yang menggabungkan antara penalaran deduktif dan induktif, yaitu penalaran abduktif. Ya, tetapi tidak kita pelajari karena untuk kelas sarjana cukup mewah ya kita memahami penalaran abduktif. Kita mempelajari dua ini saja ya, yaitu penalaran deduktif merupakan penalaran untuk menarik kesimpulan ya. Dalam hal ini kesimpulannya itu sifatnya khusus dari satu premis yang sifatnya umum ya. Kemudian penalaran yang lain kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif itu adalah penalaran yang menarik kesimpulan. Kesimpulannya dalam hal ini adalah kesimpulan yang sifatnya umum dari sebuah premis yang sifatnya khusus. Sudah paham? Kalau saudara-saudara kurang bisa mencerna kalimat ini, maka kita langsung ke dalam contoh. Ini adalah contoh penalaran deduktif, ya. Disebutkan di sini premis mayornya adalah seluruh mahasiswa UMK memakai seragam berwarna biru. Adapun premis minornya adalah Indri memakai seragam warna biru. Dari dua premis ini kemudian kita bisa menggabungkan ya. Setelah itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal ini Indri adalah mahasiswa UMK. Dari mana didapatkan kesimpulan bahwa Indri adalah mahasiswa UMK? Dalam hal ini antara premis mayor dan premis minor itu terdapat satu pernyataan ya, atau terdapat satu teks yang sama, yaitu adalah seragam warna biru. Ya, kata ini yang perlu kita cari ya, bahwa seragam warna biru itulah yang menjadi penanda bahwa Indri adalah mahasiswa UMK. Oke, ini adalah bentuk penalaran deduktif. Selanjutnya adalah penalaran induktif. Penalaran induktif yang kita tahu adalah menarik kesimpulan. Kesimpulannya dalam hal ini adalah kesimpulan yang sifatnya umum, ya, dari premis-premis yang sifatnya minor. Ya. Premis-premis yang sifatnya minor atau yang bersifat khusus. Penalaran induktif saya contohkan dalam hal ini adalah Indra. Indra adalah warga Kudus yang memakai masker. Premis minor kedua, Indri adalah warga Kudus yang memakai masker. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif, di mana dalam penalaran deduktif bisa kita langsung simpulkan bahwa seorang Indri adalah mahasiswa UMK hanya dari seragam warna biru saja. Tetapi dalam penalaran induktif itu sebaliknya, ya. Yang dicari adalah kuantitasnya. Ya, di sini saya contohkan Indra memakai warga Kudus memakai masker. Indri warga Kudus memakai masker. Nah, ini dicari yang banyak nama-nama subjek-subjek yang lain. Apakah mereka adalah warga Kudus yang memakai masker atau tidak? Kalau ternyata dijumpai sejumlah populasinya memenuhi sebuah katakanlah populasinya itu memenuhi warga Kudus ya. Seluruh warga Kudus namanya disebutkan dan ternyata memakai masker semua, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan ya bahwa seluruh warga Kudus memakai
masker. Nah, ini adalah dua bentuk penalaran yang saling bertolak belakang, ya. Tetapi dalam hal ini yang perlu saudara pahami adalah penalaran digunakan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan, gitu, ya, antara premis mayor dan premis minor. Silakan kalau saudara masih bingung bisa menulis di kolom komentar atau sebagai sebuah percobaan, ya. Coba nanti saudara bisa menulis di kolom komentar bentuk-bentuk penalaran deduktif maupun penalaran induktif, ya. Nanti bisa kita koreksi bersama-sama. Apakah premis-premis, ya, atau bentuk penalaran deduktif maupun induktif yang saudara pahami itu sudah benar, ya. Bisa kita coba ya di kolom komentar, nanti saya coba telisik satu persatu apakah penalarannya sudah benar atau belum. Ya, saya katakan sekali lagi, kalau untuk penalaran saudara belum bisa paham, maka akan sangat berat untuk memahami filsafat. Ya. Karena sebenarnya filsafat itu sangat bernalar sekali, ya, sesuatu yang sangat sistematis, ya, sehingga akan sangat susah kalau kita tidak terbiasa berpikir secara sistematis atau terbiasa berpikir melompat satu premis ke premis yang lain, gitu ya. Jadi yang lebih penting sebenarnya dari penguasaan materi itu adalah penguasaan logika, ya, itu sangat penting sekali untuk sarjana hukum, ya. Baik, ini bentuk penalaran hukum. Saya yakin di mata kuliah logika pada semester 1 sudah disampaikan, ya. Tapi mungkin kita adalah banyak lupa, ya. Kata filsuf Milan Kundera, ya, dikatakan perjuangan manusia adalah perjuangan melawan lupa, ya, karena sangat gampang kita untuk melupakan, gitu ya. Baik, ini dalam penalaran hukum, ya. Premis mayor dalam penalaran hukum itu adalah norma, ya. Saya berhenti pada norma karena dalam beberapa mazhab filsafat hukum, ya, norma semacam peraturan perundang-undangan tidak dijadikan sebuah premis mayor, ya. Nanti kita bisa lihat, kita kupas satu persatu. Yang intinya adalah dalam penalaran hukum premis mayornya adalah norma. Kita sudah sampai situ. Premis minor dalam ilmu hukum adalah fakta empiris atau fakta hukum. Atau kita bisa mengatakan bahwa hukum yang berjalan di masyarakat itu adalah premis minor, ya. Saudara nanti bisa menerapkan ini di dalam ilmu hukum, ya. Nanti di dalam beberapa mazhab saudara bisa mencocokkan atau menggunakan model-model penalaran baik deduktif maupun induktif untuk digunakan sebagai sebuah analisa, gitu ya. Ini sangat membantu sekali, ya, ketika saudara itu diberikan tugas untuk menganalisa sebuah kasus. Pertama kali saya kesini ketika beberapa mahasiswa saya kasih tugas tentang analisa kasus, logikanya kacau, ya. Analisa yang paling penting itu adalah cara menganalisa, ya. Kalau saudara cara menganalisa saja sudah tidak bisa, ya, akan susah, gitu ya. Baik, penalaran hukum yang menggunakan norma sebagai premis mayor disebut sebagai penalaran hukum yang sifatnya doktrinal, ya. Doktrinal itu normatif istilahnya, ya. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kemudian penalaran hukum yang menggunakan norma sebagai premis minor itu disebut sebagai non-doktrinal, gitu ya. Sebagai non-doktrinal. Baik, ini bentuk-bentuk penalaran hukum, ya. Nanti bisa saudara pahami. Kita kemudian ke ini semacam ragaan, ya. Saya sangat berharap sekali saudara membaca bukunya Siddhartha, ya, meskipun itu cukup susah untuk anak semester 1, tapi sangat membantu sekali. Ini ada bentuk ragaan, ya, untuk memahami kita, untuk memudahkan kita memetakan, ya, mazhab-mazhab dalam filsafat hukum, ya. Di sudut kiri atas kita lihat ada idealisme, intuisionisme, dan keadilan. Ini adalah idealisme, ya. Kemudian di tengahnya ada dualisme yang menggabungkan antara idealisme dan materialisme. Dalam hal ini ada rasionalisme dan kepastian hukum, dan kemudian ada materialisme,
yang menggunakan pengalaman dan kemanfaatan. Nah, mengapa ini dipetakan? Ya, karena merupakan satu penalaran yang sama. Idealisme itu adalah ontologi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Intuisionisme itu adalah epistemologi atau bagaimana cara mengembangkan idealisme. Dan terakhir, keadilan adalah aksiologi atau tujuan dalam filsafat hukum. Mata filsafat hukum yang menggunakan idealisme sebagai ontologi, intuisionisme sebagai epistemologi, dan keadilan sebagai aksiologinya adalah mazhab hukum alam. Adapun mazhab filsafat hukum yang menggunakan dualisme sebagai ontologi, rasionalisme sebagai epistemologi, dan kepastian sebagai aksiologi adalah mazhab hukum positivistik, ya, yang kita bahas, yang kita gunakan selama berpuluh-puluh tahun adalah mazhab hukum positivistik. Saya akan berencana membuat dua pertemuan khusus positivistik agar kita bisa memahami secara detail, ya, termasuk bagian sejarahnya dan seterusnya. Kemudian mazhab filsafat hukum yang menggunakan materialisme sebagai ontologi, kemanfaatan sebagai aksiologi, dan pengalaman sebagai penalaran atau epistemologinya ada 4, yaitu mazhab hukum utilitarian, mazhab hukum sejarah hukum, mazhab hukum sosiolegal jurisprudens, dan terakhir adalah pragmatic legal realism. Apa itu kita akan bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Adapun bagian ini saya ambil dari kuliah dosen saya dulu, namanya Bapak Klik Wardiono. Ini salah seorang dosen yang sangat saya idolai karena dia membuat filsafat menjadi mudah, ya, dengan penalaran-penalaran yang atau ragaan-ragaan yang sangat membantu kita memahami, memetakan mazhab filsafat hukum. Saudara bisa mengakses tulisan-tulisan beliau tentang filsafat. Saya pikir tidak terlalu susah, tidak terlampau susah untuk melakukan itu. Istilahnya beliau itu adalah koki, ya, yang kemudian meramu beberapa bahan mentah, ya, untuk dijadikan sebuah bahan matang untuk kemudian kita telan karena sudah sangat mudah sekali, ya. Saudara bisa mencari tulisan-tulisan beliau, ya, Bapak Klik Wardiono, ya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam hukum kodrat atau hukum alam, ya. Kita pelan-pelan. Hukum kodrat ontologinya adalah menganut asas-asas kebenaran yang dalam hal ini bersifat abstrak dan universal. Ya, saya ulangi, hukum kodrat memakai ontologi asas kebenaran yang sifatnya abstrak dan universal. Apa contohnya asas-asas kebenaran dan yang bersifat abstrak dan universal? Contohnya adalah pembunuhan adalah kejahatan. Ya. Itu merupakan sebuah asas kebenaran yang sifatnya abstrak dan universal. Abstrak dan universal diartikan sebagai bahwa abstrak itu tidak berbasis satu daerah tertentu dan universal itu sifatnya meluas. Dia tidak terikat ruang dan waktu. Kalau bisa kita bahasakan dengan hal yang sederhana, perbuatan yang menurut hukum kodrat itu adalah ontologinya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dimanapun dan kapanpun itu merupakan sebuah kebenaran. Ya, menyuap itu jahat. Ya, itu adalah pernyataan yang sifatnya abstrak dan universal. Di mana-mana kita lihat bahwa penyuapan itu adalah kejahatan. Ya, membela berbakti kepada orang tua adalah kebaikan. Ya. Kita tidak perlu merunut sampai masa kapanpun untuk melihat perbedaan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah kejahatan. Tidak akan pernah kita temukan satu norma tentang itu. Ya. Tidak akan pernah kita temukan. Ini artinya adalah hukum kodrat itu berjalan atau berdiri di atas satu norma yang sifatnya itu abadi. Ya. Dia itu tidak terpengaruh satu kontekstualisasi di daerah manapun. Ya. Dalam hal ini, hukum kodrat karena itu berasal dari sesuatu yang sifatnya itu imanen, ya, atau sesuatu yang di luar dari diri manusia, ya, maka dia ini dalam hal ini hukum kodrat ada sebuah verifikasi terhadap produk-produk hukum manusia. Karena
asas kebenaran yang sifatnya abstrak dan universal itu berasal bukan dari manusia. Kita sebut saja untuk membuat gampang pemahaman, asas kebenaran itu berasal dari sesuatu di luar manusia. Ya, misalnya Tuhan, ya, misalnya dari Tuhan, ya, dia membuat sebuah wahyu, ya, kemudian diberikan kepada seorang rasul, kemudian dia menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Nah, itu adalah sesuatu nilai yang bersifat abstrak dan universal. Ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu dari pertama kali diajarkan sampai hari kiamat tidak akan pernah bergeser, ya. Tidak akan pernah bergeser kebenarannya, pasti benar. Gitu. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang menjadi dasar dari hukum kodrat, gitu ya. Sesuatu yang berasal menjadi dasar normanya hukum kodrat. Nah, hukum kodrat dalam hal ini melakukan sebuah verifikasi. Verifikasi dalam hal ini adalah sebuah semacam seleksi terhadap produk-produk hukum yang dilakukan oleh manusia. Ya. Sebagai epistemologi, hukum kodrat itu menggunakan metode intuisi. Ya, dalam hal ini intuisi itu adalah upaya untuk mendapatkan kebenaran realitas, ya, untuk mendapatkan sesuatu di luar indera dan akal, tetapi melalui sesuatu yang sifatnya self-evident. Itu istilahnya ada sendiri. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba tahu bahwa yang namanya air laut itu rasanya asin gitu. Kita tidak pernah melalui indera kita tidak pernah mengecap air laut, kemudian tidak pernah tahu bahwa air laut itu ada garamnya, kita tidak pernah tahu kita tahu gitu ya. Kalau di dalam istilah Islam itu istilahnya ilmu laduni. Sesuatu yang tidak pernah kita ketahui kebenarannya dari mana, tiba-tiba kita mengetahui. Nah, itu adalah model-model hukum kodrat. Ya. Kemudian terakhir, tujuan hukum kodrat adalah keadilan yang sifatnya universal. Ya. Karena hukumnya adalah, ontologinya adalah sesuatu yang sifatnya universal, maka tujuannya adalah kembali ke universalitas itu. Nah, kita bisa melihat peragaannya atau cara penalarannya. Ya. Kita bisa lihat bahwa itu adalah berasal dari sesuatu yang sifatnya itu idealisme. Ya, sumbu ini adalah sumbu untuk menjelaskan ini. Ya, kita sebut saja sumbu X ya. Ini sumbu X. Ini adalah untuk menjelaskan ini idealisme, institusionalisme dan keadilan sebagai sebuah cabang filsafat ya. Ya, ini digunakan untuk menjelaskan ini. Ya. Jadi norma-norma dari hukum alam ya atau nature law ini berasal dari ini ya untuk kemudian diterapkan dalam hukum yang sifatnya ini ya, hukum yang sifatnya positifis untuk diterapkan terhadap manusia. Dia berasal dari sesuatu yang sifatnya. Ya. Ya, ini bisa saudara lihat ya. Intuisinya sifatnya doktrinal deduktif ya, artinya berasal dari sebuah norma yang sifatnya menggunakan pendekatan premis mayor. Untuk terakhir, untuk menciptakan sebuah keadilan. Baik itu penalaran mazhab hukum alam atau penalaran model hukum kodrat ya. Saya berharap saudara akan memberikan komentar di YouTube ya, di ini karena tidak komentar dibatasi. Saudara bisa memberikan contoh-contoh bagaimana penalaran melalui produk hukum kodrat. Nah, saya akan memberikan satu contoh penalaran terhadap menggunakan hukum kodrat. Contoh kasus ini saya akan gunakan untuk beberapa mazhab hukum yang lain ya. Jadi nanti saudara bisa memahami ini. Kasusnya sama ya. Saya bacakan ya. Model penalaran menggunakan model hukum kodrat. Ya. Disebutkan di sini bahwa Budi memiliki anak kecil yang sedang sekolah. Karena pandemi, pengajaran dilakukan dari rumah melalui HP. Budi bingung karena anaknya tidak punya HP dan Budi tidak punya uang. Budi mengambil HP di toko milik Dimas tanpa sepengetahuan Dimas. Budi kemudian menggunakan HP tersebut untuk belajar anaknya. Dalam model penalaran hukum kodrat, yang pertama kali kita lihat adalah norma yang sifatnya self-evident atau norma yang berasal dari sesuatu kekuasaan atau kita sebut sebagai norma agama. Di sini saya menggunakan norma hukum agama Islam
Menurut hukum agama Islam, apabila seorang melakukan perbuatan mencuri, maka dia harus dihukum. Ya, kita tidak tahu dari mana norma ini, kecuali ini adalah berasal dari sesuatu yang sifatnya transendental, ya, istilahnya Kunto Wijoyo gitu ya. Nah, norma ini kemudian harus dinarasikan dalam norma-norma yang sifatnya lebih umum. Dalam hal ini adalah bukan umum ya, tetapi disahkan oleh sebuah norma negara agar dia berlaku, ya. Dalam hal ini, menurut hukum negara, apabila seorang melakukan perbuatan mencuri maka dihukum. Hukum negara dalam hal ini mengadopsi dari hukum-hukum yang sifatnya transendental ini untuk kemudian dipakai untuk dalam kasusnya Budi. Dalam hal ini, menurut hukum agama Islam maupun hukum negara, Budi dihukum karena melanggar aturan negara dan aturan agama. Ya. Lalu bagaimana kasusnya Pak? Apabila ternyata dalam hukum negara tidak mengatur perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum agama. Bagaimana menurut hukum kodrat? Maka dalam hal ini hukum kodrat tetap mengambil norma agama sebagai model penalaran atau dipakai sebagai untuk mengadili kasus orang tersebut. Ya. Jadi yang dipakai adalah hukum agamanya yang dipakai. Jadi hukum negara nanti di positivisme. Ini kasus penalaran hukum model hukum kodrat. Ya. Semoga saudara bisa memahami. Kemudian yang kedua, kita akan memahami ya pola mazhab sejarah hukum ya atau mazhab sejarah ya bisa kita sederhanakan. Berbeda dengan sejarah model hukum kodrat yang ontologinya adalah sesuatu yang sifatnya norma, yang sifatnya self-evident. Maka di dalam mazhab sejarah hukum, ya bisa kita pahami bahwa yang namanya norma itu adalah pola perilaku yang terlembagakan, terbentuk secara berulang dan mengikat secara normatif. Kita bisa sederhanakan bahwa ontologi atau norma menurut mazhab sejarah itu adalah kebiasaan. Kebiasaan ini yang menjadi terlembaga oleh masyarakat, atau bisa kita sebut sebagai menggunakan penalaran yang bottom up ya, karena tumbuh dari bawah untuk kemudian menjadi sebuah norma yang sifatnya umum ya. Nah, norma yang sifatnya umum yang terbentuk dari masyarakat itu namanya adalah folk gaze atau jiwa bangsa yang kelak akan dijalankan oleh masyarakat ya, secara top bottom. Jadi kalau kita narasikan secara sederhana, misalnya seseorang itu memiliki kebiasaan, misalnya masyarakat di daerah A memiliki kebiasaan bahwa ketika bertamu mereka harus memberikan oleh-oleh atau makanan. Ya, kebiasaan itu yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat menjadi yang namanya folk gaze atau jiwa bangsa, ya, atau menjadi kebiasaan yang sifatnya umum. Ya, yang kelak. Nah, kebiasaan ini kemudian akan dijalankan oleh masyarakat berikutnya di daerah A. Ya. Sehingga pendekatannya menjadi top bottom. Top dalam hal ini adalah dari normanya, ya, kemudian kembali ke masyarakat. Nah, folk gaze ini sifatnya ideal dan mendekati norma ideal atau hukum kodrat, tetapi yang menjadi unik adalah folk gaze ini setiap bangsa berbeda. Misalnya kebiasaan dari masyarakat A ketika bertamu adalah membawa oleh-oleh berupa buah. Kemudian di dalam masyarakat B, ya kebiasaannya adalah membawa oleh-oleh berupa kopi dan teh, ya. Dan kemudian masyarakat C kebiasaannya adalah membawa pakaian. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang saling berbeda ini tentu saja saling berlawanan dengan model mazhab hukum alam yang dimana dia melihat bahwa seluruh hukum itu sifatnya sama. Bunyi aturan itu sifatnya sama. Nah, ini beda dengan mazhab sejarah di mana setiap aturan itu sifatnya berbeda karena setiap aturan itu tumbuh ya. Setiap aturan itu tumbuh dari bawah yang kelak akan menjadi satu norma folk gaze untuk kemudian folk gaze ini dilaksanakan oleh masyarakat. Model penalaran mazhab sejarah ini menggabungkan sekaligus kemanfaatan atau keadilan secara simultan ya, atau secara bersamaan. Kita bisa lihat ragaannya yang dilakukan menggunakan penalaran mazhab sejarah. Ya. Di sini bisa dilihat ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z aja lah kita gampangkan. Pola penalaran berjalan secara top down, satu arah dan bottom up. Ya.
Jadi dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas gitu ya. Atau mungkin dari bawah ke atas ya untuk menjadi satu norma yang sifatnya fokus gitu ya. Kita hapus dulu ya. Untuk kemudian jadi sebuah kebiasaan. Oke. Semoga saudara paham. Jadi kita anggap saja bahwa dalam materialisme, dalam sumbu ini adalah sumbu masyarakat, ya, sumbu kenyataan. Misalnya masyarakat yang saya contohkan tadi, mereka memiliki kebiasaan, misalnya Pak A. Pak A itu punya kebiasaan kalau bertamu bawa gula teh. Nah, Pak B itu melihat bahwa ini adalah kebiasaan, dia ngikut. Pak C ikut, Pak D ikut, Pak E ikut, gitu ya. Nah, kebiasaan ini menjadi hal yang dilakukan oleh Pak A, Pak B, dan sampai Pak E itu menjadi sebuah norma. Normanya kebiasaan itu di arah sini, ya. Di arah sini, kemudian karena kebiasaan ini berjalan, kemudian akhirnya diikuti oleh masyarakat yang lain juga. Misalnya diikuti oleh Pak F, Pak G, dan seterusnya, gitu ya. Jadi sesuatu yang berjalan sebaliknya, gitu ya. Dari bawah kemudian ke atas, kemudian ke bawah lagi. Ini ontologinya, madzhab sejarah adalah hukum, ya, pola perilaku yang terlembagakan, atau bisa kita sebut sebagai kebiasaan, meskipun tidak semua kebiasaan adalah yang terlembagakan. Kemudian epistemologinya menggunakan epistemologi non-doktrinal dan induktif, ya, karena ini non-doktrinal, ya, dalam hal ini tumbuh dari masyarakat untuk kemudian ke atas, meskipun sebelumnya ada corak deduktifnya juga, meskipun sangat sedikit. Tapi di bukunya Siddhartha tidak disebutkan tentang deduktifnya. Kemudian aksiologinya adalah menggunakan kemanfaatan atau keadilan, ya, karena dalam hal ini ada kemanfaatan dan ada keadilan. Unsur kemanfaatannya adalah tentu saja karena berlaku untuk masyarakat, sedangkan unsur keadilannya adalah karena ada unsur Vogesnya. Oke. Ini salah satu contoh penalaran menggunakan madzhab sejarah. Kasusnya masih sama, tetapi normanya saja yang berbeda. Ya, normanya adalah norma kebiasaan. Menurut kebiasaan, mencuri adalah perbuatan yang bersalah. Tetapi masyarakat memahami bahwa pencurian yang dilakukan karena keterpaksaan, ya, dalam ini bukan hanya, tapi bisa diampuni dengan syarat barang dikembalikan dan pencuri tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, kita bisa lihat di kasus yang saya contohkan, ya Budi yang punya anak, terus dia harus pandemi, ya, masa pandemi nggak punya duit, terus Budi mencuri HP di tokonya Dimas, gitu ya. Nah, berdasarkan norma ini bisa kita lihat bahwa Budi itu tidak bersalah karena Budi mencuri karena keterpaksaan, ya. Dan tetapi Budi harus mengembalikan barang tersebut dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Nah, unsur bahwa Budi itu tidak bersalah itu mencerminkan unsur keadilan. Sedangkan adanya syarat mengembalikan barang, ya, dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali, itu adalah sebuah kemanfaatan, ya, yang dalam hal ini adalah bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Itu. Jadi keadilan dalam hal ini adalah penerapan norma-norma yang sifatnya abstrak, dalam hal ini adalah Voges, ya, untuk kemudian diterapkan dalam sebuah kasus yang konkret, gitu ya. Dalam sebuah kasus yang konkret, untuk kemudian bisa kita melihat kesimpulannya bahwa dalam menggunakan model ini Budi tidak bersalah, tapi dengan syarat-syarat mengembalikan barang dan tidak mengulangi perbuatan kembali. Oke, itu dari saya. Oke, saya pesan satu hal lagi. Kalau untuk mengasah keterampilan logika saudara menerapkan kasus-kasus ini, sebenarnya latihannya adalah gampang. Sering-seringlah saudara itu membaca putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu sebenarnya adalah penerapan filsafat yang paling sering dilakukan oleh para hakim, meskipun menggunakan mazhabnya adalah mazhab positivisme. Di situ saudara bisa lihat bagaimana hakim itu memutuskan sebuah perkara. Ya, mazhabnya akan kelihatan sekali, karena putusan itu satu-satunya cara kita menerapkan norma terhadap perbuatan yang konkret. Ya, silakan nanti setelah ini saudara bisa membaca putusan. Sangat banyak sekali putusan di negeri ini, ya, ada puluhan ribu. Bisa saudara lihat polanya apakah menggunakan mazhab sejarah atau menggunakan Voges. Menggunakan hukum kodrat ataupun mazhab yang lain, ya, meskipun untuk mazhab yang lain belum kita pelajari sampai pada pertemuan kali ini. Baik, itu dari saya.
Silakan kalau ada pertanyaan bisa mampir di kolom komentar ya, atau bisa kemudian saudara untuk belajar bersama bisa memberikan contoh-contoh bagaimana penalaran deduktif, penalaran induktif, atau kasus-kasus yang menurut saudara diputus melalui penalaran menggunakan hukum kodrat maupun madzhab sejarah. Silakan bisa di kolom komentar. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.